Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita jumpa lagi bersama saya Ria Setiaria Diningrum. Kali ini kita akan bahas apa ya? Apa ya Kak Dika? Kita mau bahas tentang peringatan hari Natal. Sebenarnya sih bukan permasalahan yang baru. Sebenarnya istilahnya udah setiap tahun tuh kasusnya tuh kayak gini-gini aja gitu. Tapi kenapa kita harus mengulang-ulang pembahasan ini Kak Dika? Kenapa Kak Dika? Karena karena belum ada yang masih ada yang belum paham tentang persoalan itu. Ya bisa jadi seperti itu. Nah, kalau dari segi aku sendiri, gini, seseorang itu melakukan suatu perbuatan itu bisa jadi karena di kepalanya informasinya yang dia dapat atau yang dia punya itulah bingung aku. Seseorang itu melakukan sebuah perbuatan atau suatu amal itu dilandasi dari informasi yang dia punya. Nah, bisa jadi orang itu melakukan hal seperti itu karena nggak tahu atau mungkin kurang informasi, atau bisa jadi dia tahu tapi dia itu bermaksiat. Intinya itu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, banyak alasan-alasan tertentu mengapa orang itu melakukan suatu perbuatan atau melakukan sebuah amal. Bisa jadi juga karena sebuah keimanan, walaupun dirasa itu berat ataupun dirasa itu melelahkan, tapi karena dia punya iman di dadanya, jadi udah dijalan aja walaupun berat. Insya Allah karena dia menuntut atau menginginkan atau ingin menggapai dari keridhaan Allah, dari keridhaan Tuhannya, tapi dia paksain dulu. Sehingga lambat laun dia akan terbiasa dan ringan untuk mengerjakan suatu amal tersebut. Dan kenapa kita bahas tentang Natal ini, padahal setiap tahun itu pasti peringatan Natal gitu, dan pasti sebagian orang atau orang-orang di luar sana, masyarakat bilang tuh gini, kok bahasanya itu terus sih gitu, bosen gitu loh, bahasnya soal pertentangan atau nggak boleh nih gitu ngucapin selamat Natal gitu. Tapi pada realitanya masyarakat itu nggak semuanya itu tahu, dan buktinya masyarakat masih mengerjakan hal tersebut, apalagi memakai atribut atau juga dalam kondisi yang dia bekerja gitu kan, di tempat kerjanya itu disuruh atau istilahnya dituntut untuk menggunakan atribut di luar dari agamanya atau di luar dari keyakinannya. Nah, itu gimana gitu kan, jadi harus dikulik. Sebenarnya bukan dalam arti kita itu tidak toleransi atau intoleransi, nah tapi keindahan dari Islam sendiri, malah Islam loh yang istilahnya lebih toleransi terhadap agama lain. Kita kan juga tahu kalau misalnya di surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam beragama pun kita tidak boleh ikut campur gitu kan. Ya udah, kalau misalnya kamu ngejalanin agama sendiri gitu, dan ya kita ngejalanin agama kita sendiri gitu. Kalau misalnya ya, kalau logikanya atau istilahnya agama lain atau non muslim pun disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat juga kan pastinya kan tidak mau, karena dalam tanda kutip bersyahadat itu yang mereka tahu adalah ya udah itu sebagai syarat seseorang itu menjadi seorang muslim gitu. Nah, sama korelasinya apa ya, sama gitu. Kalau misalnya kita mengucapkan selamat hari raya Natal gitu, sama saja seperti kita itu setuju gitu tentang mereka gitulah. Aku bingung. Setuju tentang mereka, karena itu fatal sekali dalam Islam. Itu apa ya, persoalan yang menyangkut dengan akidah gitu, dan dengan keimanan gitu. Ya mungkin orang-orang luar sana kenapa sih harus bermasalah gitu. Ya benar gitu kan, konsekuensinya bukan langsung didapat hari ini, karena di dunia itu nggak langsung ujuk-ujuk tuh kalau lu ngelanggar syariat gitu, kalau lu bermaksiat gitu, nggak langsung ujuk-ujuk lu dilempar gitu kan ke dalam lahar panas gitu kan, atau ke dalam lava gitu, ya nggak gitu. Cuma itu ditangguhkan gitu kan. Keistimewaan dari umatnya Rasulullah itu adalah apa? Siksaan dan nikmatnya itu ditangguhkan. Makanya kita ada amal catatan gitu, ada catatan kebaikan dan catatan keburukan, dan semua itu akan kita rasakan atau akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat nanti gitu. Jadi kenapa sekarang tuh istilahnya mereka di luar sana itu merasa baik-baik saja gitu kan dalam bermaksiat, karena siksaannya itu atau imbasnya itu nggak langsung dirasakan di dunia ini. Makanya kita itu disuruh untuk beriman kepada hari akhir, disuruh beriman kepada surga dan neraka, karena itu sesuatu yang tidak tampak gitu, sesuatu yang gaib dan hanya Allah yang mengetahuinya gitu. Mungkin itu aja ya.